dari Ica. Boleh saya ambil dulu CV-nya? Silakan dulu. Terima kasih. Benar pada Bu Ica Murasakina. Selamat pagi Mbak Ica, terima kasih sudah datang ke PT Maju Berjaya pada hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin bisa diperkenalkan dirinya dahulu secara singkat. Selamat pagi Bu Mala, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Icani Saru Sakina, fresh graduate dari Politeknik Negeri Malang, program studi D4 Akuntansi Manajemen dengan IPK 3,70. Saya pernah menjalani magang selama 6 bulan di bagian accounting Mayakara Group Kota Blitar dan aktif juga di beberapa kegiatan kampus seperti Expo dan Project. Saat ini saya melamar sebagai accounting staff di PT Maju Berjaya karena saya tertarik untuk berkarir di bidang akuntansi dan administrasi keuangan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Bisa dijelaskan apa yang membuat Anda tertarik melamar sebagai accounting staff di PT Maju Berjaya? Alasan utama saya karena saya memang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan pengalaman magang di bagian accounting. Saya menikmati pekerjaan yang berhubungan dengan pencatatan transaksi, pengelolaan dokumen keuangan, dan penyusunan laporan keuangan dasar. Selain itu, dari informasi yang saya baca, PT Maju Berjaya adalah perusahaan yang sedang berkembang. Jadi saya melihat peluang untuk belajar, berkontribusi, dan bertumbuh bersama perusahaan. Saya ingin menetapkan ilmu yang saya pelajari atau saya dapat di kampus dan magang ke dalam praktik kerja yang lebih profesional. Di CV, Anda tertulis pernah magang di Mayakara Group Kota Blitar selama 6 bulan. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih tugas utama dari seorang accounting staff di tempat tersebut? Tentu Bu, saat magang di Mayakara Group, saya ditempatkan di divisi accounting. Tugas saya yaitu yang pertama membantu pencatatan transaksi harian ke dalam sistem dan spreadsheet. Yang kedua ada pengelolaan dokumen keuangan seperti invoice, bukti transaksi, dan mengarsipkan dokumen. Lalu yang ketiga ada membantu menyusun laporan keuangan dasar seperti rekap pemasukan dan pengeluaran di bawah supervisi staf akuntansi. Lalu yang terakhir juga membantu pekerjaan administrasi lain yang mendukung operasional divisi. Dari situ saya belajar pentingnya ketelitian, konsistensi, dan kerapian data dalam pekerjaan akuntansi. Pernah tidak menemukan kendala saat menginput data atau mengelola dokumen keuangan? Bagaimana cara Anda mengatasinya? Pernah Bu, salah satu kendalanya adalah ketika ada ketidaksesuaian antara bukti transaksi dengan data di spreadsheet. Misalnya, angka yang tidak sama. Setelah itu, saya melakukan yang pertama, saya cek ulang dari awal mulai dari bukti transaksi fisik, kemudian membandingkan data di dalam sistem. Yang kedua, jika masih ada janggal, saya konfirmasi ke staf akuntansi yang mengalami transaksi tersebut. Yang ketiga, ada setelah menentukan sumber kesalahan, saya perbaiki dan saya kasih beri catatan kecil agar jelas histori koreksinya. Dari situ saya belajar untuk tidak terburu-buru menyimpulkan dan pentingnya komunikasi dengan tim ketika menemukan selisih data. Di CV juga tercantum keahlian Microsoft Office, terutama Microsoft Excel. Bagaimana contoh penggunaan Excel yang pernah Anda lakukan terkait akuntansi dan juga pengolahan data? Saat magang dan saat proyek kampus, saya cukup sering menggunakan Excel. Contohnya, untuk magang saya menggunakan Excel yang membuat rekap transaksi memakai rumus-rumus dasar seperti sum, if, dan VLOOKUP, dan juga terakhir pivot untuk mempermudah pencarian data. Lalu kalau di proyek kampus, kemarin itu saya dan teman-teman itu membuat proyek EcoTrack, yaitu Environmental Indicator Tracking and Control Dashboard. Saya memanfaatkan Excel dan mengolah data energi dan juga limbah, lalu menampilkan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai bagian dari dasar penyusunan sustainability report. Kalau misalnya kami meminta Anda untuk mengelola rekap transaksi harian dengan tenggat jam 5 sore setiap harinya, bagaimana cara Anda mengatur waktu supaya tugasnya terselesaikan secara tepat waktu? Saya akan menyusun prioritas kerja sejak pagi mulai dari input transaksi yang sudah lengkap dokumennya. Yang kedua, membagi waktu misalnya pagi untuk input transaksi dan cek kelengkapan dokumen, siangnya untuk rekonsiliasi kecil-kecilan jika ada selisih. Lalu untuk menjelang sorenya, saya akan finalisasi dan pengecekan ulang sebelum diserahkan. Yang ketiga, saya juga akan membuat checklist harian supaya tidak ada transaksi yang terlewat. Kalau ada transaksi yang masuk mendekati tenggat, saya akan langsung komunikasi dengan atasan, menjelaskan kondisi dan meminta prioritas itu mana yang harus didahulukan agar tetap sesuai standar perusahaan. Di sini saya juga melihat bahwa Anda itu juga aktif dalam beberapa kegiatan di kampus. Bisa diceritakan kegiatan mana yang paling berkesan dan apa relevansinya dengan pekerjaan Anda sebagai accounting staff? Salah satu yang paling berkesan adalah saat mengikuti Expo BBL 2025 dengan mata kuliah data analitik.
Di situ saya dan tim pengembangan Ecotrack yaitu di dashboard untuk memantau indikator energi dan limbah. Saya terlibat dalam pengelolaan data dan menyusun materi. Proyek ini mengasah analisis data dasar, kerja tim, dan juga presentasi. Selain itu, saya juga pernah menjadi penjaga stand atau tim penjualan di APES 2025. Di sana, saya belajar melayani pelanggan, mengelola transaksi sederhana, dan menjaga kerapian stok. Pengalaman ini menurut saya penting sebagai accounting staff. Kita harus bisa berkomunikasi dengan divisi lain dan terkadang berhadapan dengan vendor atau pihak luar. Saya juga pernah menjadi panitia dan pembawa materi di Expo Kampus Man Kota Blitar, di mana saya mengelola koordinasi stand dan menyampaikan materi tentang kampus. Itu melatih kepercayaan diri saya dan kemampuan berbicara di depan orang lain. Baik, terima kasih. Kalau dalam tim Anda terjadi perbedaan pendapat nih terkait cara mengerjakan tugas dan bagaimana biasanya Anda itu menyikapi hal tersebut. Saya akan mencoba mendengarkan dulu pendapat masing-masing pihak. Setelah itu, yang pertama saya akan ajak tim untuk kembali ke tujuan utama, misalnya ketepatan dan deadline. Lalu yang kedua, kami membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap cara secara objektif. Dan yang terakhir, jika tetap butuh, saya tidak keberatan untuk mengikuti keputusan mayoritas atau arahan atasan, selama masih sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan. Bagi saya, yang penting adalah kerjasama dan tim tetap baik, dan tidak fokus pada hasil yang paling efektif untuk perusahaan. Oke, pekerjaan akuntansi itu identik dengan angka dan juga detail. Apa yang akan Anda lakukan untuk meminimalkan kesalahan dalam bekerja? Beberapa hal yang dapat saya lakukan. Yang pertama ada double check setiap input, terutama angka nominal dan tanggal. Yang kedua, menggunakan format dan juga template yang konsisten, jadi supaya lebih mudah mendeteksi kesalahan. Lalu yang ketiga, jika mengerjakan banyak transaksi, saya biasanya membagi dalam beberapa batch, atau setiap batch saya cek lagi sebelum lanjut ke berikutnya. Lalu ketika mulai lelah, saya usahakan rehat sebentar agar fokus kembali, karena kesalahan yang sering muncul saat sudah terlalu capek. Kalaupun saya menemukan kesalahan, saya akan segera melaporkan dan memperbaiki sesuai prosedur dan bukan malah menutup-nutupinya. Baik, terima kasih Mbak Ica, jawaban Anda sudah sangat jelas. Nanti hasil wawancara ini akan kami sampaikan melalui email ataupun WhatsApp kantor. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Terima kasih Bu Mala, saya hanya ingin menanyakan sedikit jika diperbolehkan. Bagaimana budaya kerja di divisi keuangan PT Maju Berjaya, terutama terkait kolaborasi tim dan pengembangan karyawan baru? Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi di divisi keuangan kami itu sangat menjunjung tinggi kerjasama tim dan juga saling membantu. Untuk karyawan yang baru biasanya akan ada masa adaptasi dan juga pendampingan dari senior supaya bisa lebih memahami alur kerja dengan baik. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktu yang telah diluangkan pada sesi interview pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Mala atas kesempatan wawancara hari ini. Saya sangat senang bisa berdiskusi dan berharap bisa bergabung dengan PT Maju Berjaya. Terima kasih Mbak Ica hari ini. Saya bersama.